mulai sekarang kita perlu berhati-hati, jangan mudah menggerutu, jangan mudah mengeluh, jangan mudah meratap, jangan mudah berkeluh kesah. Itu adalah daya negatif yang justru akan menambah penderitaan kita ketika hidup kita disebut sebagai satu penderitaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kita sering mendengar satu ungkapan. Ungkapan tersebut mungkin kita dengar dari orang lain, kita lihat di film-film, di sinetron, atau mungkin bahkan muncul dari diri kita sendiri. Di saat kita sendiri, di saat kita sadar akan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan tersebut menyatakan satu perasaan. Kemudian kita haturkan kepada Tuhan kita, ya Allah, saya ini kurang apa ya Allah? Saya ini kurang baik gimana ya Allah? Saya sudah beribadah kepadamu, saya sudah panjatkan doa kepadamu. Tapi kenapa diriku masih menderita ya Allah? Kenapa hidupku masih banyak beban, banyak himpitan, masalah-masalah tak kunjung reda? Kenapa hidupku masih gelap ya Allah? Kadang secara kita nggak sadar, kita mengungkapkan perasaan seperti itu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, di dalam dunia sufi, bagi para pejalan ketuhanan, para pelaku tarekah, hal tersebut adalah salah satu hal yang harus kita hindari. Satu hal yang jangan sampai kita lakukan. Karena ketika kita melakukan hal tersebut, sesungguhnya secara tidak kita sadari, saat itu kita sedang menghapus daya-daya positif dari kebaikan-kebaikan yang sudah kita tanam. Menghapus daya-daya positif dari ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan. Dan juga menghapus daya-daya positif dari doa-doa yang kita panjatkan. Kita tidak tahu pertolongan Allah itu datang kapan. Jangan-jangan saat kita melakukan hal itu, sesungguhnya Allah sedang mau menurunkan pertolongannya. Tapi karena kita protes dengan Allah dengan hal tersebut, maka pertolongan itu tidak akan datang. Tidak jadi datang. Dan secara tidak kita sadari, sesungguhnya ketika kita melakukan hal itu, kita sudah mulai tidak ikhlas dengan kebaikan-kebaikan yang kita tanam. Ibadah yang kita lakukan dan doa yang kita panjatkan. Bagaimana kita akan ditolong oleh Allah kalau kebaikan, ibadah, dan doa kita pun tidak kita lakukan dengan keikhlasan. Dan secara tidak kita sadari pula, saat itu kita sedang kufur dengan Tuhan. Tuhan itu maha perkasa, maha kuasa. Tidak bisa kita atur dengan ibadah dan doa-doa kita. Tidak bisa kita atur dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Di dalam Al-Quran pun dikatakan, Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Allah itu maha tahu, maha bijaksana, dan Allah itu maha adil dalam memutuskan hal-hal untuk seluruh hambanya.
Saat kita berbuat baik, saat kita banyak beribadah, saat kita sering memanjatkan doa, mungkin saat itu kita tidak tahu bahwa di dalam diri kita ini sesungguhnya ada dua malaikat. Yang satu mencatat kebaikan, yang satu mencatat keburukan. Ketika kita berbuat baik, itu akan dicatat dan disimpan dalam sejarah hidup kita. Ketika kita berbuat buruk pun, itu akan dicatat dan disimpan dalam sejarah hidup kita. Catatan kebaikan dan keburukan itu tidak hanya dalam hal perbuatan dan tingkah laku kita, perilaku kita, ucapan kita. Di sana ada bagaimana perbuatan otak kita. Mungkin kita banyak suudzon sama Allah, berpikir buruk pada Allah, berpikir buruk dengan hidup kita, keadaan kita, hati kita, banyak kekotoran-kekotoran yang kita tidak sadari. Semuanya itu ditulis dalam sejarah kehidupan kita. Catatan dari malaikat Raqib dan Atid ini kemudian dimizankan oleh Allah, ditimbang oleh Allah. Saat itu mungkin secara tidak kita tahu timbangan kebaikan kita mungkin lebih ringan dibanding keburukan kita. Masih banyak keburukan-keburukan kita yang di situ harus kita bayar dengan kebaikan-kebaikan kita. Kita nggak tahu saat itu. Jangan sampai mentang-mentang kita sudah berbuat baik, menjalankan ibadah dan berdoa, kemudian kita bisa memaksa Allah. Saudara-saudara yang saya muliakan, kadang kita secara tidak sadar berbuat kufur kepada Allah, termasuk hal yang saya sebutkan tadi, itu termasuk kekufuran. Dan kekufuran itu akan menjauhkan diri kita, jiwa kita dengan Allah. Dan orang yang jauh dengan Allah, itu akan jauh dengan belas kasihnya juga. Akan jauh dengan pertolongannya juga. Lantas bagaimana? Kita ini semuanya sadar dan tahu bahwa Allah itu maha belas kasih, Allah itu maha bijaksana, Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan hambanya. Kita harus yakin itu. Seandainya kita mengaku menjadi orang-orang yang beriman. Ketika kita berbuat baik, ketika kita melaksanakan ibadah, tirakat, kita memanjatkan doa, saat itu kita harus melepaskan semuanya itu sebagai hal yang harus kita ikhlaskan sebagai satu persembahan yang terbaik selaku hamba Allah. Dan kita hanya ingin mencari ridhonya. Wa ridhoka matlubi. Kita hanya mencari ridho Allah. Di saat ridho Allah hadir, disitulah pertolongan Allah akan hadir. Disitulah belas kasih Allah akan hadir. Kita harus melepaskan itu semuanya. Kita kembalikan kepada Allah. Itulah yang disebut taubatan. Kita kembalikan kepada Allah. Allah itu lebih tahu. Allah itu lebih bijaksana. Sebagai wujud keikhlasan kita, kita serahkan itu dengan ridho, seridho-ridhonya. Dengan keridhoan kita akan menghadirkan ridhonya Allah. Dan insya Allah, keridhoan kita kepada Allah dan keridhoan Allah kepada kita akan memperbaiki hidup dan kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya muliakan, Allah sendiri memerintahkan kepada kita, hai jiwa-jiwa yang tenang, datanglah kepadaku dengan ridho dan
diridhoi. Datanglah kepadaku dengan ridha dan aku ridhoi. Ya ayatuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radhiyatam maradiyah. Jadi kita harus meridhokan segala kebaikan, segala ibadah dan doa kita kepada Allah dengan ridho seridho-ridhonya. Kita harus mengikhlaskan dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Maka di situ Allah akan memandang kita. Engkau sudah menyempurnakan penghambaanmu. Dan kita harus yakin Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Mungkin kita perlu belajar kepada sejarah para rasul dan para nabi zaman dulu. Bagaimana Nabi Nuh itu 1000 tahun terhina hidupnya. 1000 tahun cuman mendapatkan pengikut 11 orang. Bagaimana kehidupan Nabi Ayub yang penuh dengan kemiskinan, sakit yang begitu berat, dibuang di tengah padang pasir, dibuang. Kemudian kita tahu bagaimana Nabi Yusuf waktu kecil sudah dibuang di sumur oleh saudara-saudaranya. Kita tahu bagaimana Nabi Musa dilawan oleh Fir'aun. Seberat apapun mereka, sesulit apapun yang mereka hadapi, mereka tetap hadir kepada Allah, menyempurnakan penghambaannya, menyempurnakan tauhidnya kepada Allah. Dan mereka menjadi sejarah sebagai golongan-golongan manusia terpilih, manusia-manusia yang mulia di mana Tuhannya, manusia-manusia yang ditempatkan pada tempat yang terhormat. Kita perlu belajar kepada sejarah-sejarah kenabian dan kerasulan. Bil khusus uswatun hasanah. Contoh yang terbaik adalah Nabiullah Muhammad SAW. Nabiullah Muhammad SAW itu hidupnya tidak selalu manis. Banyak kepahitan, banyak kegetiran dalam hidupnya. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap hadir kepada Allah. Dengan keikhlasannya, dengan keridhaannya, dengan penyempurnaan penghambaannya. Dan di situ Nabiullah Muhammad SAW selalu dilindungi Allah dengan belas kasihnya, dengan sifatnya yang maha menolong, An-Nasir. Dan Allah selalu dijaga oleh sifatullah Al-Hafiz namanya. Saudara-saudara yang saya muliakan, mungkin kita perlu bermuhasabah, mawas diri, introspeksi. Sudah ikhlaskah ibadah-ibadah kita? Sudah ikhlaskah perbuatan baik kita? Dan sudah ikhlaskah doa-doa yang kita panjatkan kepadanya? Kita perlu mengistighfari perbuatan yang baik. Tidak hanya perbuatan buruk, jangan-jangan perbuatan baik kita itu tidak muncul dari keikhlasan, tidak muncul dari keridhaan. Istighfar kita akan mempersucikan, istighfar kita akan memurnikan perbuatan-perbuatan baik kita. Jangan sampai perbuatan baik kita itu secara zahir nampak baik, tapi di hati kita itu masih banyak kekotoran-kekotoran, masih banyak ketidakikhlasan dan ketidakridhaan. Mungkin ibadah-ibadah kita juga masih kurang ridho dan kurang ikhlas. Kemudian doa-doa yang kita panjatkan itu masih belum ada keyakinan bahwa Allah itu maha belas kasih, Allah itu maha menolong. Ketika kita berdoa masih ada satu persangkaan buruk
bahwa Allah itu nggak sayang sama kita, Allah itu kejam sama kita, Allah itu menganiaya kita, Allah itu selalu memberatkan hidup kita. Kita perlu beristighfar atas hal-hal yang sudah kita lakukan. Saudara-saudara yang saya muliakan, makanya di dalam ilmu sufi tidak ada istilah yang mengatakan orang yang baik kenapa masih menderita, orang yang rajin ibadah, rajin berdoa kenapa masih menderita. Tidak ada ungkapan-ungkapan kayak gitu. Orang sufi, orang pelaku tarekah, pelaku ketuhanan itu apapun keadaannya, apapun situasi dan kondisinya, bagaimanapun warna hidupnya, mereka berusaha untuk selalu menyempurnakan penghambaannya. Makanya, kemurnian di sini, keikhlasan dan keridhaan di sini sangat berperan penting dalam kita menata hidup dan kehidupan kita, dalam menata hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, saudaraku, apabila kita sudah menyatakan diri, berazam, ingin memperjalankan jiwa kita, diri kita untuk mendekat kepada Allah, stop menggerutu pada Allah, stop berkeluh kesah, stop protes pada Allah. Saudara-saudara yang saya muliakan, kita ini harus benar-benar yakin. Innaka antal alimul hakim. Bahwa Allah itu maha tahu, Allah itu maha bijaksana. Kita harus yakin itu. Kebijaksanaan kita sangat terbatas. Pengetahuan kita sangat terbatas. Maka kita pasrahkan semuanya kita kepada Al-Alim, Al-Hakim. Sebagai satu bentuk ketawakalan kita kepada Allah. Dan Allah berjanji, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu seperti yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, bahwa barang siapa berserah diri kepada Allah, sesungguhnya mereka dalam jaminan Tuhannya, mereka dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mulai sekarang kita perlu berhati-hati, jangan mudah menggerutu, jangan mudah mengeluh, jangan mudah meratap, jangan mudah berkeluh kesah. Itu adalah daya negatif yang justru akan menambah penderitaan kita. Ketika hidup kita disebut sebagai satu penderitaan, sudah hidupnya menderita, ditambah mengeluh. Mengeluh ini menambah penderitaan, meratap, mengeluh, maksudnya berkeluh kesah, ini justru menambah penderitaan. Dan kita harus sadar, meratap, mengeluh, menggerutu, itu tidak menyelesaikan masalah. Saudara-saudara yang saya muliakan, semoga ini bermanfaat. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.